إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول أما بعد فيا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah kita akan tafsir surah Maryam. Kita mulai dari ayat ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami bayyinatin yang menjelaskan, orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang yang beriman, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, manakah dua kelompok yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik tempat berkumpulnya? Orang-orang kafir di sini, karena ini surah Maryam berkaitan dengan surah Makkiyah. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka membandingkan keadaan mereka dengan kondisi orang-orang yang beriman atau mayoritas orang yang beriman di awal nubuwah, awal risalah, maka sudah menjadi sunatullah orang-orang du'afa ini menjadi mayoritas pengikut para nabi di awal dakwah. Ini adalah orang-orang du'afa, lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang kuat. Orang-orang miskin lebih banyak daripada orang-orang kaya. Orang-orang lemah lebih banyak daripada orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tidak punya kedudukan secara statuta sosialnya, mereka biasa-biasa saja, itu lebih banyak dibandingkan dengan mereka orang-orang yang secara statuta sosialnya itu mereka lebih tinggi. Sehingga apa muncul kesombongan pada diri mereka. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah dari dua kelompok ini, yaitu kelompok orang yang beriman dengan kelompok orang-orang kafir, yang lebih baik kedudukannya, makomnya, dan lebih baik nadia perkumpulannya. Apa dimaksud ini nadia? Adalah tempat berkumpul. Karena kita tahu bahwa orang Quraisy mempunyai satu tempat berkumpul, yaitu yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Itu dar, ya, tempat berkumpul parlemen mereka, di mana mereka menyelesaikan urusan-urusan kaumnya. Ya, dan tidak bisa masuk ke Darun Nadwah ini kecuali orang-orang pilihan. Ya, budak masuk hanya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Ya, mereka tidak punya hak untuk berbicara. Dan yang bicara adalah para pembesar al-malak dari kalangan Quraisy. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau ya, sebelum masuk Islam adalah orang yang dinamakan Abu Bakar, orang yang selalu gasih, yang datang di awal waktu. Sebelum orang-orang berkumpul, beliau sudah berada di sini. Utsman, orang-orang yang punya kedudukan di kalangan Quraisy. Tapi setelah semenjak beliau ini beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggalkan tempat. Dan Darun Nadwah menjadi simbol kebanggaan orang-orang Quraisy saat itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq, Allah mengatakan, "Falyad'u nadiyah." Hendaklah mereka, Abu Jahal, turun ayat ini pada
seorang Abu Jahal, hendaklah dia memanggil faliyad'una, dia panggil itu orang-orang yang biasa berkumpul dengannya. Orang-orang biasa berkumpul di Darun Nadwah yang mereka membanggakan kedudukan mereka secara status dan secara kepintaran mereka dalam menyelesaikan urusan kaumnya, yang mana mereka ini mempunyai standar usia, batas minimum seseorang yang bisa masuk Darun Nadwah dan bisa mewakili kaumnya saat itu. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk ke Darun Nadwah ini orang-orang yang usianya 40 ke atas. Jadi standar usia saat itu pun sudah menjadi sesuatu yang diakui, jadi baku. Orang-orang menghormati itu. Ada memang seperti Abu Jahal, dia usia lebih muda, 30 tahun sudah masuk Darun Nadwah. Kenapa? Karena otaknya brilian. Makanya orang-orang menyebutnya Abul Hakam, orang yang bapaknya Hakam, bijak, ya, cerdas dalam memutuskan satu perkara, cerdas dia ide-idenya. Ya, tetapi kemudian Rasulullah memberinya nama dengan Abu Jahal, kebalikan dari Abul Hakam, bapaknya kebodohan. Usia 30 tahun sudah masuk Darun Nadwah, yang mana biasanya ditempati dan dimasuki oleh orang-orang yang usianya paling tidak 40 tahun. Jadi orang-orang jahiliyah pun punya standar batas usia orang-orang yang bisa masuk ke situ. Ada pengecualian, ya, seperti itu yang pernah dialami juga oleh Abu Jahal. Saat usianya belum ada 40, tapi karena ide-idenya untuk kemaslahatan kaumnya saat itu adalah ide-ide yang brilian, maka dimasukkan meskipun usianya belum masuk usia 40 tahun. Sehingga apa? Orang-orang lemah. Bahkan kita ketahui bahwa Bani Hashim tidak punya hak. Mereka sudah membagikan jatah-jatah mereka. Ya, Bani Hashim ini urusan dalam memberi makan minuman jamaah haji. Sedangkan Darun Nadwah ini dikuasai oleh Bani Makhzum, dari Bani Abdi Syams dan lain sebagainya. Dan tidak ada, sudah ada jatahnya masing-masing. Ya, karena ini Quraisy ini suku dan ini ada klannya, ini Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi dan lain sebagainya, Bani Abdiddar. Dan mereka sudah mendapatkan jatahnya, porsinya masing-masing. Jadi orang-orang kafir mengatakan manakah kelompok yang lebih baik, orang-orang yang beriman atau orang-orang kafir. Nadia, jadi tempat berkumpulnya mereka. Jamaah sekalian rahimahullah, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athata wa riya. Dan betapa banyak kami telah menghancurkan, membinasakan sebelum mereka, sebelum orang-orang Quraisy ini ada, kami sudah hancurkan min qarnin, artinya generasi-generasi sebelumnya kami hancurkan, binasakan mereka. Hum ahsanu athatan wa riya, padahal mereka ini adalah orang-orang yang secara perabotan rumah tangganya ini lebih baik, waria, dan pemandangan penampilan mereka, style mereka ini lebih baik. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy mengenal dengan baik siapa itu kaum Ad dan kaum Samud. Salah satu kisah yang tidak dicantumkan dalam kitab Taurat itu adalah kisah kaum Ad dan kaum Samud. Ini dicantumkan dalam Al-Quran. Kenapa kaum Ad dan kaum Samud ini adalah kaum nenek moyang daripada bangsa Arab saat itu? Hanya saja mereka sudah dibinasakan oleh Allah dan tidak tersisa, kecuali tentunya orang-orang yang beriman dengan Nabi Hud dan Nabi
Salih alaihi wassalam. Jadi mereka yang lebih gagah penampilannya, kaum Ad, kaum yang sangat kuat. Batu yang besar hanya cukup disunggi dengan pundaknya. Mereka bisa membuat peradaban kota yang megah. Iramadatil imad, kota Iram yang mempunyai tiang-tiang yang sangat besar, tiang-tiang yang sangat tinggi. Wa Samud alladziina jabu sakhra bil wad, kaum Samud yang bisa menembus batu-batu yang besar yang ada di gunung-gunung ini menjadi tempat tinggal mereka. Dan perabotan rumah tangga mereka asas, ya, artinya perabotan rumah tangga ini lebih komplit dan lebih mahal. Bisa mereka lebih kaya dari mereka. Rumah-rumah mereka ini lebih besar, istana-istana mereka ini. Kota-kota mereka ini lebih megah dibandingkan dengan kota Makkah saat itu. Peradabannya ini jauh. Mereka punya perabotan yang lebih lengkap, azaz, ya, secara bahasa asalnya artinya perabotan rumah tangga. Makanya rumah yang lengkap dengan perabotannya namanya bait mu'azzaz, rumah yang lengkap dengan perabotan. Jadi mereka, jemaah sekalian, ya, tetapi dibinasakan oleh Allah meskipun mereka ini secara kekuatannya, peradabannya, ya, perabotan dalam hidup mereka ini lebih lengkap, lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Quraisy saat itu. Tetapi kami hancurkan, kata Allah, generasi-generasi sebelum mereka. Dan orang Quraisy tahu betul kaum Ad dan kaum Samud. Makanya dalam surah Al-Haqqah dikatakan, kadzabat Samud wa 'adun bil qariyah, telah mendustakan siapa kaum Samud dan kaum Ad bil qariyah, mendustakan hari kiamat. Jadi ingat kalian wahai orang Quraisy bahwa nenek moyang kalian kaum Samud dan kaum Ad ini sudah dahulu dihancurkan oleh Allah karena mereka mengingkari nabi yang datang kepada mereka. Mereka mengenali, menjadi satu percontohan, satu ibrah yang seharusnya mereka ambil, ya, dengan hadirnya kaum Ad dan kaum Samud yang mana mereka ahsanu asasan, perabotan mereka ini lebih baik, wariya, dan pemandangan, penampilan mereka ini lebih gagah dibandingkan dengan orang Quraisy, ya, lebih kuat, ya. Ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk menghancurkan kalian wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyimpan satu doa untuk kaumnya. Artinya para nabi, banyak di antara para nabi ini yang meminta supaya dihancurkan kaumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kejadian ketika beliau di Taif dilempari batu, ketika beliau baru saja ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Taif. Barangkali di Taif nanti ada perlindungan orang-orang Taif. Ya, ternyata justru kebalikan, jauh lebih parah sambutannya dibandingkan dengan orang-orang Makkah. Sehingga Nabi SAW pada satu riwayat diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berimannya bangsa jin. Kalau manusia saja tidak sulit untuk beriman, maka bangsa jin ini ada yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu hiburan sendiri bagi Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran yang Allah berikan kepada orang kafir yang mana Allah sudah menghancurkan banyak generasi sebelum mereka. Mereka jauh lebih hebat dibandingkan orang yang ada pada saat itu. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adaba wa imma as-sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa adhafu junda. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa
yang ada dalam kesesatan. Falyaqul lahu rahman, biarkan saja Allah yang Maha Ar-Rahman ini memberikan usia kepada mereka, memanjangkan usia mereka. Allah yang tahu dengan berapa usia mereka ini. Biarkan Allah yang memberikan usia yang panjang kepada mereka. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adzaba wa imma as-sa'a, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang sudah diancamkan kepada mereka, imma al-'adzaba, bisa jadi itu sebuah azab, wa imma as-sa'a, dan bisa jadi itu kehancuran hari kiamat. Fasaya'lamuna, maka mereka akan tahu man huwa syarrun makana wa adhafu junda, siapa orangnya yang lebih buruk tempatnya dan lebih lemah bala tentaranya. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang kafir saat itu mereka membanggakan dengan jumlah mereka yang jauh lebih besar di awal dakwah. Jumlah mereka jauh lebih besar, persentasinya lebih besar dibandingkan dengan jumlah orang yang beriman saat itu di awal risalah. Dan mereka bisa membanggakan dengan status mereka. Mereka banyak orang kaya, sedangkan yang beriman kebanyakan orang miskin. Ya, maka cukuplah Allah yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup. Masalah itu nanti balasan Allah yang membalas. Apakah itu datangnya azab? Azab yang dimaksud, sebagian ulama tafsir mengatakan immal qatlu wa immal asr, bisa jadi mereka ini terbunuh dalam sebuah peperangan, atau bisa jadi mereka ini tertawan dalam peperangan itu, mereka dihinakan. Maka ayat ini turun ya, sebelum terjadinya perang Badar, di mana perang Badar ini banyak di antara mereka ini yang terbunuh 70 orang, yang terluka 70, yang tertawan 70. Mereka ada yang menembus, ada yang tidak punya harta, kemudian mereka ini mengajarkan anak-anak Yathrib Madinah untuk belajar baca tulis, karena masih banyak orang yang belum bisa baca tulis. Jadi biarkan saja Allah ini yang mengurus. Jadi kalau kita ada ujian ya, dan kita tidak bisa menyelesaikan, kita punya ya, orang yang usil dan lain sebagainya, falyaqul lahu rahman, biarkan ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya urusan kita ini mudah kalau segala sesuatunya ini diserahkan kepada Allah. Hanya saja kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan kesabaran, kita sabar menghadapi ujian dari Allah, was-shalah, dan juga melaksanakan salat. Biarkan Allah yang menyelesaikan urusan mereka, sehingga ketika mereka melihat apa yang sudah dijanjikan, apakah itu al-adab, mereka terbunuh ya, terbunuh di dunia ini dalam sebuah peperangan, wa imma-sa'ah, atau datangnya kehancuran, maka mereka akan tahu siapa yang lebih buruk tempatnya dan lebih sedikit bala tentaranya. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena apa? Mereka membanggakan jumlah mereka yang banyak ya. Pasukan mereka ini jauh lebih kuat, sehingga muncul kesombongan pada diri mereka. Sehingga awal terjadinya perang Badar ini hampir saja tidak terjadi. Tapi takdir Allah berkata lain, perang ini terjadi. Di mana orang yang paling memaksakan diri untuk perang ini adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal adalah orang yang terbunuh di waktu perang Badar. Padahal pembesar yang lainnya mengatakan kita pulang saja. Ini kafilahnya Abu Sufyan sudah aman, kita pulang, gak ada urusan. Tapi Abu Jahal lah orang yang paling bersemangat untuk berperang. Jemaah sekalian rahimakumullah, wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang diberikan hidayahnya lagi. Artinya hidayahnya
ditambah oleh Allah. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Dan amalan saleh yang kekal abadi itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya, lebih baik akibatnya nanti. Hampir mirip yang ada di surah Al-Kahfi. Allah mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hanya saja bedanya thawabannya masih ada, masih utuh, sebaik-baik pahala. Wa khairun amala, amala yang sebaik cita-cita, maradda kesudahan, akibatnya Allah akan menambahkan hidayah kepada orang-orang yang diberikan hidayah. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang, kebaikan seseorang, amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ini akan menambah adanya keimanan. Al-iman yazidu bit-ta'ah. Iman ini bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan bisa berkurang dengan maksiat. Artinya manusia ini imannya ini tidak seperti malaikat yang selalu stabil. Ada kalanya imannya itu naik, ada kalanya imannya ini turun. Sedangkan iman yang selalu naik adalah imannya para nabi dan rasul. Jadi Allah bisa saja menambahkan kepada orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang mendapat hidayah, ini hidayah dan ditambah. Wal baqiyatus shalihat, dengan bertambahnya iman lantaran orang ini beramal saleh, maka Allah pun menyebutkan wal baqiyatus shalihat, amal-amal saleh yang kekal abadi itu lebih baik, khairun 'inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun maradda, dan lebih baik kesudahannya. Jadi Allah ingin memberitahu kepada kita, semua harta yang dimiliki di dunia ini, segala bentuk kemewahan dunia yang mana dibanggakan oleh orang-orang kafir, mengatakan kami lebih baik tempat tinggalnya, kami lebih baik orang-orang yang berkumpul dengan kami bergaul dengan orang-orang yang hebat. Karena biasanya manusia ini, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya kalau punya kenal orang yang hebat, bagi dia itu dia akan bangga. Saya kenal sama fulan bin fulan, saya kenal sama lurah ini, saya kenal sama, saya dekat ini, bangga. Apalagi saya kenal dengan wakil ini, DPR ini, dia bangga. Seharusnya yang dibanggakan itu berteman dengan orang yang soleh, yang bisa mengingatkan dia tentang akhiratnya, itu baru dia. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dunia ini seisinya tidak ada artinya dengan yang dinamakan amal soleh yang senantiasa dilakukan oleh seorang hamba. Karena kata al-baqiyatus shalihat, amal soleh yang pahalanya ini kekal abadi, bisa dipetik nanti di akhirat. Dia bisa mendapatkan surga, berkah atau buah daripada amal yang dia lakukan. Dan ada juga tafsir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dinamakan dengan al-baqiyatus shalihat, amal soleh yang kekal abadi, itu adalah amal soleh yang masih ada dan tetap dilakukan di surga. Apa itu? Adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena di surga kita sudah tidak lagi sholat, kita tidak lagi puasa, kita tidak lagi haji, ya, kita tidak lagi amal-amal ibadah yang lain, ya, tidak lagi zakat dan sebagainya, tetapi masih ada satu amalan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap kekal abadi, yaitu penghuni surga ini akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
betapa kecilnya dunia. Kalau kita bandingkan, salah satu sabda Nabi mengatakan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sunnahnya saja, salat sunnahnya saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan dengan 2 rakaat yang kita lakukan gak ada 5 menit. Bahkan dalam sebuah riwayat sholat 2 rakaat sunnah Nabi ya sebelum subuh itu relatif Nabi lakukan dengan sangat ringan sekali. Artinya rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Artinya Nabi tidak melakukan dengan surat yang panjang. Dia nggak lakukan, beliau tidak lakukan sholat sunnah sebelum subuh ini dengan satu surat artinya yang panjang, tidak. Yang sering beliau lakukan apa? Dengan cukup dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ringan. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah, Nabi melakukannya seakan-akan Nabi membacanya hanya dengan Fatihah saja. Karena apa? 2 rakaat sebelum subuh ini seperti terminal. Orang ini istirahat. Karena apa? Nabi ini sebelum subuh beliau tahajud, sholat malam sampai bengkak kaki beliau ini. Kemudian sehingga menjelang subuh, kalau sholat sunnah saja seperti itu, lalu bagaimana dengan sholat subuhnya? Sholat subuhnya dianjurkan dengan bacaan yang lebih panjang, sehingga ini ada satu peristirahatan. Nabi sholat sunnah qobliyah subuh ya, 2 rakaat fajar, ini sholat sunnah fajar, ini melakukannya dengan sangat ringan sekali. Artinya dengan bukan dengan sholat yang berat, dengan bacaan yang lama, tidak, tapi beliau dengan sangat, artinya bukan berarti terlalu cepat, bukan. Ini dengan 2 rakaat yang sangat ringan saja, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisi. Jadi kecil sekali dunia jemaah sekalian. Lalu kita bandingkan dengan al-baqiyat as-shalihat, amal soleh yang senantiasa kekal abadi, yang pahalanya bisa kita petik nanti di akhirat. Bahkan sampai sholat sunnah yang bisa diqadha, itu salah satunya adalah sholat sunnah qobliyah subuh, bisa diqadha nanti setelah terbit. Tidak seperti sholat sunnah yang lain, kedudukannya luar biasa besar. Maka jangan sia-siakan al-baqiyat as-shalihat, amal soleh yang kekal abadi pahalanya ini di sisi Allah. Itu ada 2 penafsiran, amal soleh apapun saja yang nikmatnya, pahalanya nanti bisa dipetik nanti di akhirat. Dan yang kedua adalah amal soleh yang tetap kekal abadi dilakukan oleh orang nanti di akhirat, oleh penduduk surga, yaitu bacaan kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah sekalian rahimakumullah, afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa waladan. Lalu apakah kau ini melihat, perhatikan wahai Muhammad, terhadap orang kafir yang ingkar dengan ayat-ayat kami, dan dia berkata, sungguh aku benar-benar akan mendapatkan harta dan anak. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ya, yaitu seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad. Sahabat Khabbab bin Arad, beliau ini seorang pandai besi. Beliau ini pekerjaannya seorang pandai besi, suka bikin pedang dan sebagainya. Seorang pandai besi. Al-Haddad artinya pandai besi. Kalau An-Najjar ini tukang kayu. Ini Khabbab bin Arad, beliau ini seorang pandai besi. Dari hasilnya itu beliau bisa mencari nafkah, dia mendapatkan penghasilan. Dan kadang-kadang orang ini kalau mau pesen, ini kan namanya orang pesen, kan biasanya itu DP kan. Ada orang di DP.
Dia pesan terlebih dahulu atau nanti pelunasannya nanti kalau sudah selesai. Dan ada orang waktu itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu dibolehkan. Jadi kita ini saya DP dulu terlebih dahulu, ini uang bukan, nanti di pelunasannya nanti kalau sudah selesai. Jadi Khabbab bin beliau ini seorang pandai besi. Ya. Ada orang kafir, ya, orang Quraisy, namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il ini adalah ayah dari sahabat Amru bin As. Dan Asnya ini As bin Wa'il, seorang pembesar Quraisy yang termasuk mati dalam keadaan musyrik. Ini As bin Wa'il, ayah dari sahabat Amru bin As. Namanya As bin Wa'il. Dia ini seorang ya seperti Amrunya, seorang diplomat, dia orang yang pandai untuk merogoh hati para penguasa. Bahkan Raja Najasyi ketika kaum muslimin ini pernah hijrah ke Habasyah, ya, itu yang menjadi utusan dari orang Quraisy ini adalah Amr bin As untuk minta kepada Raja Najasyi supaya orang-orang kaum muslimin ini dikembalikan ke Makkah. Dan Raja Najasyi juga mengenal baik ayah daripada Amr bin As, yaitu As bin Wa'il. Dan juga heran kalau Amr bin As ini kelak nantinya dijadikan gubernur di Mesir, karena memang beliau ini orang yang paham betul dengan kondisi di situ. Jadi seorang pemimpin harus paham betul dengan kondisi masyarakat yang ada di situ. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengirim surat kepada raja-raja dan juga mengutus duta dakwahnya ke tempat-tempat yang jauh, ya kan? Itu biasanya Rasulullah mengutus kepada sahabat yang sudah tahu betul artinya kondisi medan dakwah yang akan disinggahi. Itu biasanya seperti itu. Mu'ad dikirim ke Yaman, ya. Kemudian sahabat Dihyah Al-Kalbi mengirim surat ini kepada Heraklius, ya. Ini disesuaikan dengan pengalaman pribadi mereka sebelumnya, bahkan pengalaman yang jauh sebelum mereka ini masuk Islam. Jadi Khabbab bin Ar ini, kembali lagi ke kisah Khabbab bin Ar, ayatnya ke sambil ke 77. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Maka apakah kau perhatikan, lihat orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, ya, mereka lalu berkata, saya akan diberikan harta dan anak. Khabbab bin Ar seorang pandai besi. Ada seorang yang hutang kepadanya, yaitu namanya As bin Wa'il. Berjalannya waktu, hutang ini belum dibayar, sehingga datang masa di mana Rasulullah SAW, ya, beliau ini menyebar, berdakwah di kalangan orang-orang Quraisy. Maka sahabat Khabbab ini termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga di satu orang di Khabbab ini beriman, kemudian As bin Wa'il ini tidak. Apa kata As bin Wa'il? Dia suatu ketika Khabbab ini nagih hutang kepada As bin Wa'il. Maka apa jawaban As bin Wa'il? La wallah, la aqdika hatta takfura bi Muhammad. Tidak, demi Allah. Artinya demi Allah saya tidak mau membayar hutang kepada kamu wahai Khabbab, sehingga kamu ini ingkar atau kufur dengan Muhammad. Kamu murtad dulu, kembali ke agama nenek moyang kamu, baru saya kasih hutang kamu ini. Jadi memberikan syarat. Ya. Faqultu, ya, maka Khabbab menjawab, wallahi la akfuru bi Muhammadin hatta tamuta thumma tub'ats. Demi Allah,
saya tidak akan kufur terhadap Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kau ini mati sehingga kamu ini dibangkitkan nantinya. Karena orang beriman, karena orang kafir ini tidak percaya dengan kebangkitan, hari kebangkitan, mereka nggak percaya. Apa harta yang mereka dapatkan ini adalah sebagai bagi mereka ini bukti kasih sayang Allah kepada mereka. Qala, maka As bin Wa'il menjawab, fa inni idza mittu thumma bu'ithtu ji'tani wali tamma malin wa waladin fa'utik. Kalau memang begitu, ada orang yang dibangkitkan dari kematiannya, nanti kalau aku mati dan aku ini dibangkitkan, kalau memang ada hari kebangkitan, kata As bin Wa'il, bolehlah kau datang kepadaku, sedangkan di sana saya mendapatkan harta yang banyak. Ya, saya punya harta dan punya anak. Lalu setelah itu aku mau membayar hutangku kepadamu. Nanti di akhirat saja hutangnya. Seperti itu. Ya mas sekalian, bagaimana dengan hutangnya orang kafir? Kalau hutang antara orang mukmin dengan mukmin, ya akan jadi penghambat seseorang yang masuk surga. Dan juga sebelum hutang ini dikembalikan dengan cara apa? Tidak bisa. Ya yauma la yanfa'u malun wala banun, hari akhirat ini tidak berguna lagi mal, harta, wala banun, dan juga anak-anak. Kekayaan sudah tidak ada artinya lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan cara apa? Maka tidak ada cara lain kecuali kebaikan orang itu akan diberikan kepada orang lain, seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Ya. Dan orang kafir ini sudah tidak ada lagi balasan baik nanti di akhirat. Bisa jadi akan menjadi pemberat siksanya nanti di akhirat, karena dia tidak mau membayar hutangnya selama masih ada di dunia. Inilah kisah, sepenggal kisah sebab turunnya ayat ke-77, bahwasanya orang kafir, ya, mereka mengatakan bahwa nanti saya ini akan dibangkitkan dalam keadaan mempunyai harta dan mempunyai anak-anak yang banyak sebagaimana di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ya, bahwasanya mereka nanti di akhirat, ya, mereka tidaklah lebih, artinya mereka bukanlah orang yang mendapatkan kedudukan yang baik, dan juga mereka ini mempunyai bala tentara, artinya kelompok mereka adalah kelompok yang lemah sekali. Wa ad'afu junda. Jamaah sekalian rahimakumullah, at-tala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Jadi kalau As bin Wa'il, orang-orang kafir itu mengatakan bahwa nanti di akhirat saya akan mendapatkan harta yang banyak. Kalau seperti di kisah dua laki-laki yang ada di surah Al-Kahfi. Ya. Yang satu miskin, yang satu kaya, mempunyai dua kebun. Ya. Dia mengatakan kalau seandainya saya di dunia saja ini mendapatkan harta yang melimpah seperti ini, dan kalau kiamat itu terjadi, nanti saya di akhirat dikembalikan, la ajidanna khairan minha qalaba, tentu saya akan mendapatkan ganti. Nanti harta di akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia. Kalau akhirat itu ada, tentu saya di akhirat mendapatkan lebih banyak dari apa yang saya punya di dunia. Maka di sini at-tala al-ghaib, apakah orang tadi yang menganggap bahwa saya nanti di akhirat mendapatkan harta yang banyak, at-tala al-ghaib bisa meneliti atau melihat barang yang gaib? Amit takhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, ataukah mereka sudah ada perjanjian dengan Maha Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu memang tahu hal yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, ataukah mereka ini sudah punya janji dengan Allah sehingga mereka percaya diri untuk mengatakan saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih nanti di akhirat, sedangkan mereka tidak mau beriman. Jadi at-tala al-ghaib ini secara bahasa artinya ittala ayat tali. Secara bahasa artinya adalah seseorang yang naik ke tempat yang tinggi
lalu melihat mana sesuatu yang ingin dia lihat yang sebelumnya tidak tampak. Jadi ittala ayat itu artinya naik ke tempat yang tinggi lalu melihat yang sebelumnya ini tertutup tidak kelihatan. Seperti kisahnya Fir'aun. Waqala Fir'aun, ya Fir'aun ini berkata kepada para pembesarnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu, saya tidak kenal ada Tuhan selain saya. Ya, saya tidak tahu ada Tuhan selain saya. Wa auqid li ya Haman, maka nyalakan kepadaku wahai Haman, bakarlah tanah liat itu. Faj'al li sorha, lalu dengan membakar tanah liat itu bikinkan bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila Musa, sehingga dengan itu aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, aku yakin bahwasanya Musa ini berbohong. Jadi dibikin bangunan yang tinggi oleh Haman. Ini kisahnya Fir'aun ini, bakar tanah liat ya. Ini kalau bahasa ini cor-coran zaman dulu itu menggunakan tanah liat yang dibakar. Di bangunan yang sangat tinggi, kata Fir'aun, supaya aku bisa melihat siapa sebenarnya Tuhannya Musa. Ada seperti itu. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanallah wa bihamdihi.